Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, dan PB2. Nah, sebelumnya teman-teman, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun agama. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari peredaran darah hewan. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Semua hewan dapat bertahan hidup karena memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini sangat penting untuk mengangkut darah yang kaya oksigen menuju setiap bagian dalam sel hewan. Kemudian, mengangkut kembali darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Sistem peredaran darah hewan ada yang serupa dan ada juga yang berbeda antara hewan yang satu dengan yang lain. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Next. Nah, di sini untuk peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Peredaran darah terbuka merupakan peredaran darah sederhana. Sedangkan peredaran darah tertutup, yaitu proses utama peredaran darah tertutup terletak di paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Jadi, paru-paru akan menerima oksigen dari luar tubuh. Setelah oksigen terikat pada darah, maka darah akan mengalir pada pembuluh darah untuk dibawa ke jantung dan akan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama ada hewan cacing. Pastinya teman-teman sering melihat hewan ini ya, cacing. Dia sering kita temukan di tanah. Nah, untuk cacing ini memiliki peredaran darah tertutup dengan jantung pembuluh yang disebut dengan lengkung aorta dan pembuluh darah. Cara kerja jantung untuk peredaran darah cacing yaitu jantung memompa darah dari bagian punggung kemudian ke pembuluh darah bagian perut untuk selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh cacing. Seperti itu. Kita lanjut ke hewan berikutnya, ada hewan serangga. Nah, serangga juga teman-teman sering lihat ya. Untuk serangga ini, dia memiliki peredaran darah terbuka. Darah yang disebut dengan hemolimfa akan mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan makanan. Hemolimfa yang keluar dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan aorta. Hemolimfa yang dialirkan ini akan masuk ke dalam rongga tubuh. Hemolimfa yang ada dalam rongga tubuh akan dikembalikan lagi menuju jantung. Darah pada serangga tidak mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen sehingga darah berwarna bening. Sirkulasi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh serangga menggunakan trakea. Seperti itu. Next kita ke hewan berikutnya, ada ikan. Untuk ikan ini, dia memiliki peredaran darah tertutup.
Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu satu serambi dan satu lagi bilik. Dinding serambi tipis sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas. Sedangkan dinding bilik cukup tebal sehingga tampak lebih pucat. Darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik. Kemudian dari bilik masuk ke insang melewati pembuluh nadi insang. Seperti itu. Oke, next kita ke hewan berikutnya, amfibi. Nah, di sini katak. Katak ini memiliki peredaran darah tertutup dan ganda. Alat peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Cara kerjanya yaitu darah dari seluruh tubuh melewati pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan menuju bilik dan mengalir menuju paru-paru. Oksigen akan diikat dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak. Oleh jantung, darah dipompa dari paru-paru menuju serambi. Maksudnya serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik, kemudian dari bilik darah dibawa pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Next, kita ke hewan berikutnya yaitu reptilia, buaya. Nah, buaya ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantungnya terdiri dari 2 serambi yaitu kanan dan kiri. Antara bilik kiri dan bilik kanan ada sekat yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan darah yang ada di bilik kiri dan bilik kanan dapat bercampur satu sama lain. Cara kerjanya yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida masuk menuju serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan dan oleh jantung dialirkan ke paru-paru. Gitu. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya yaitu burung atau biasa disebut dengan aves, ya. Nah, di sini burung memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jadi dia sama ya teman-teman dengan amfibi dan reptilia. Jantung burung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi yaitu kanan dan kiri, serta bilik yaitu kanan dan kiri. Jadi dia memiliki 4 ruang. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan sempurna sehingga tidak terjadi percampuran antara darah yang kaya dan miskin oksigen. Mekanisme peredaran darah pada burung yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ya. Kita lanjut ke mamalia sekarang. Nah, untuk mamalia ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi, yaitu kanan dan kiri, serta bilik kanan dan kiri. Dia sama dengan burung. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan sudah sempurna. Peredaran darah dimulai dari jantung sebagai pemompa darah menuju ke seluruh jaringan tubuh mamalia melalui pembuluh arteri besar atau biasanya disebut dengan aorta, ya. Nah, aorta ini mengangkut darah yang mengandung oksigen menuju bagian kepala dan ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung menuju paru-paru, kemudian masuk ke jantung kembali melalui pembuluh arteri. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke jenis-jenis pantun. Ya, di sini pantun adalah karya sastra yang dapat menghibur, memberi nasihat, dan mengajarkan pendidikan yang bermanfaat.
Pada pantun terdapat kata dan kalimat sebagai ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun sedemikian rupa sehingga terkesan menarik saat dibaca dan didengarkan. Di sini pantun dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, berdasarkan usia sasaran pendengarnya. Jadi ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan pantun orang tua. Lalu untuk berdasarkan isinya, pantun itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pantun jenaka atau pantun lucu. Yang kedua ada pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, dan terakhir pantun agama. Di sini Bunda punya contoh untuk pantun jenaka. Bunda coba baca ya. Ambil segulung rotan saga, sudah diambil mari diurut. Duduk termenung si harimau tua, melihat kambing mencabut janggut. Nah itu pantun jenaka. Sekarang kita ke pantun nasihat. Warna merah memberi tanda, telah datangnya waktu senja. Dengarlah nasihat, wahai Ananda, pendidikan adalah hal yang utama. Sekarang kita lanjut ke pantun teka-teki. Buah melon, buah nangka, dijual di pasar buah-buahan. Coba terka, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, jadi pantun teka-teki ini belum terjawab ya, jadi minta kita untuk menjawabnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, baiklah, di sini duniawi. Dalam sebuah penelitian, katak tidak akan mati meskipun dibekukan. Dalam keadaan denyut jantung, pernapasan, dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Katak tetap bisa hidup kembali saat es sudah mencair. Hal ini terjadi karena ketika tubuhnya membeku, katak memiliki kemampuan membuat banyak glukosa. Konsentrasi glukosa yang tinggi pada katak akan mencegah air keluar dari sel dan mencegah terjadinya penyusutan. Glukosa yang tinggi juga bisa menurunkan titik beku, sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang berubah menjadi es. Ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap sehat selalu, tetap semangat selalu ya. Dan jangan lupa belajar juga. Oke? Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.